Mari persiapkan hati, tidak mengganggu teman-teman yang lain, fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian, karya terbesar. Kasih Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Karena kasih Tuhan kita masih ada sampai dengan saat ini.
bersyukur karena kasih Tuhan kami masih ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan kami agar apa yang kami lakukan untuk sepanjang waktu ini memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mau bergerak bagi Tuhan. Mari kita menyanyi satu pujian, Generasi Bagi Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dalam keadaan sopan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menghadap Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang lebih dari segalanya. Mari kita tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, tambah hari semakin tambah cinta. Sejak pertama ku kenal
Yesus, tambah hari semakin tumbuh cinta, sepanjang hidupku dan semakin dalam terus, semakin cinta kepadamu, oh Tuhanku, semakin rindu diriku di gerejamu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dalam keadaan yang sopan menghadap Tuhan. Tambah hari semakin tambah Hari semakin tumbuh cinta, sejak pertama ku kenal Yesus. Tambah hari semakin tumbuh cinta, sepanjang hidupku dan semakin dalam terus, semakin cinta kepadamu, oh Tuhanku, semakin rindu diriku di gerejamu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Semakin cinta kepadamu, oh Tuhanku, semakin rindu diriku di gerejamu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Shalom teman-teman. Wah, kita bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat online, dan kita bersyukur itu sama karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan, pimpinan, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami tadi sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami mengerti, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman. Nah, sore hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 15. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tema, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ada yang tahu siapakah Yosua itu? Wah, pasti nggak asing lagi ya buat teman-teman. Yosua itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Wah, dalam pasal 24 ini ayat 15, ini merupakan penyataan seorang Yosua. Yosua ini adalah pemimpin yang besar, atau Yosua dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Wah, tapi kita lihat di akhir hidupnya seorang Yosua menyampaikan perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu ketika Allah memanggil Abraham menuju tanah atau negeri yang belum pernah diketahui oleh Abraham dan sampai ke 12 suku. Nah, teman-teman,
bangsa Israel sudah mendiami tanah perjanjian. Wah, nah kalimat terakhir ini yaitu berbicara ketegasan Yosua bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, Yosua juga mengambil sebuah komitmen atau sebuah keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, tapi bukan hanya dia sendiri yang mengambil keputusan pergi beribadah kepada Tuhan, tetapi dia dan seluruh keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Artinya dia membawa anggota keluarganya bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita juga melihat bahwa Yosua menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel, tetapi Yosua juga dia mengambil peran sebagai kepala keluarga. Wah, apa ya tanggung jawab seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang besar, dia juga menjadi tanggung jawab, mengambil sebuah tanggung jawab kepada keluarganya. Nah, teman-teman, ada beberapa 3 bagian ibadah menurut Yosua. Yang pertama, ibadah adalah pelayanan kepada Allah. Wah, ibadah dalam bahasa Ibrani adalah abodah yang memiliki pengertian pelayanan. Kata ini diambil dari status orang hamba atau budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Wah, kenapa ya teman-teman dia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri? Karena telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani sang tuannya. Dan saat dia melayani sang tuannya itu, wah, tahu nggak teman-teman? Dia tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, harus hormat. Wah, harus rasa takut. Wah, bagaimana perasaan teman-teman ketika kalian mempunyai orang seperti itu? Wah, dan ketakutan, rasa hormat. Nah, dengan kata lain bahwa ibadah sama artinya dengan menyerahkan seluruh hidup kita untuk melayani sang Tuhan kita di segala waktu. Siapakah Tuhan kita saat ini? Yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan kita yang harus kita layani dengan penuh hormat, dengan penuh ketaatan, dan dengan penuh ketulusan. Bagaimana cara kita, teman-teman, mengekspresikan ibadah kita kepada Tuhan? Nah, yang pertama, kita harus tulus, ikhlas. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, benar-benar keluar dari hati kita. Artinya, ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada main-main ketika beribadah, ketika kita memuji Tuhan, berdoa, dan lain sebagainya. Harus dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan dengan keterpaksaan ya teman-teman. Dan yang kedua, ibadah. Kita harus setia. Artinya kita terus-menerus penuh kesungguhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, arti ibadah yang kedua adalah sebuah pilihan. Nah, kenapa ibadah dikatakan sebuah pilihan, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kakak mau kasih contoh ya. Ada 2 pilihan. Ini hari ini hari Minggu. Mama mengajak teman-teman untuk ikut dia di suatu pesta. Nah, kita harus mengambil sebuah keputusan. Apakah kita mengikut mama untuk pergi ke pesta atau ikut ibadah? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah terima Tuhan Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita bisa mengambil sebuah keputusan. Kita harus pergi ke mana pertama?
Apakah kita ikut mama, keputusan kita ikut mama atau ke gereja? Kan mama bilang tadi, lah minggu depan aja baru ikut ibadah, kan minggu depan masih ada. Jadi karena kita anak Tuhan, kita harus mengambil keputusan. Kita harus tetap beribadah. Kita harus mengambil keputusan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah teman-teman, bangsa Israel seringkali jatuh dalam dosa perzinahan rohani dengan beribadah kepada Baal dan Allah lain. Nah, di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Apa yang dilakukan bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Jika bangsa Israel mau menyembah Tuhan, tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan atau Allah lain. Yosua tidak hanya bicara, tetapi Yosua juga memberikan teladan, yaitu pilihan untuk dirinya sendiri dan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga, Yosua memimpin keluarganya pada suatu pilihan yang tepat. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Nah, ibadah yang ketiga menurut Yosua adalah ibadah sebuah komitmen. Ibadah adalah sebuah komitmen. Teman-teman, kenapa ibadah adalah sebuah komitmen? Karena pada saat kita beribadah atau datang ke gereja bukan karena keterpaksaan. Karena setiap hari Minggu orang Kristen harus datang ke gereja, ataupun pada hari lain dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kakak sekolah minggu. Yosua dan keluarganya mengambil keputusan untuk beribadah kepada Allah. Demikian pun bangsa Israel. Nah, teman-teman, siapa di sini yang mau mengambil komitmen atau keputusan untuk mau membawa keluarganya datang beribadah kepada Tuhan? Orang tua mungkin, kakak, abang, dan mungkin ada teman-teman kita, tetangga kita yang belum pernah beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil komitmen, mungkin ada teman-teman mengambil sebuah komitmen untuk membawa teman-teman untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa ibadah yang sesungguhnya lahir dari hati yang telah mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus, sehingga ibadah dapat dilakukan dengan kesetiaan. Ibadah bukan karena ikut-ikutan orang lain. Ibadah juga bukan karena rutinitas setiap hari atau dalam waktu tertentu. Tetapi ibadah adalah persembahan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman semua yang hadir sore hari ini bisa mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Mungkin kami terbatas Tuhan untuk menyampaikannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya, bekerja dalam hati teman-teman kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biar mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan mereka bisa menjadi teladan seperti Yosua, membawa teman-teman mereka untuk beribadah kepada Tuhan yang benar, untuk membawa teman-teman mereka untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berikan hati kepada teman-teman kami untuk bisa mengambil sebuah komitmen, keputusan, datang dan mau melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ketika mereka mengambil keputusan untuk melayani, Sang Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa dalam hidup mereka. Kami serahkan seluruh hidup mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan terus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk setiap kebaikan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan,
setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Tiada kata Tuhan selain ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, kita mau berdoa untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman-teman. Nah, adik-adik semua persiapkan diri untuk kita berdoa. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Semua dalam keadaan yang sopan, dalam sikap doa yang benar. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang akan tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita ulangi sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Seperti matamu dan tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Benar Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami mata, tangan, dan kaki Tuhan, agar kami mampu melihat orang-orang di sekitar kami dan kami mau mengajak mereka untuk mengenal Engkau. Kami mau menyampaikan Injil untuk mereka supaya mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa,
Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, bangsa-bangsa yang belum mendengarkan firman-Mu. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan kiranya menggerakkan setiap hamba Tuhan untuk tergerak, untuk pergi memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan supaya orang-orang yang mendengarkan Injil-Mu supaya mereka terbuka, tidak mengeraskan hati, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam keadaan yang tidak cukup baik untuk saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus terus menolong kami, terus memberikan kekuatan bagi setiap orang yang ada di Indonesia ini Tuhan, supaya tetap menaruh harapan mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mereka tetap meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kami semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga menolong mereka, memberkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu mereka boleh kembali pulih dan nama Tuhan dimuliakan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, kekuatan agar kuat, sehat, dan juga kami rindu supaya papa mama boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan kami. Tuhan kiranya menolong, memberkati, memberikan kami hikmat, kepintaran, menjadikan kami anak yang membawa berkat, anak yang takut akan Tuhan, sehingga dari hidup kami ini Tuhan memuliakan nama-Mu dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh hidup kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami aman, kami selamat, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, pimpin seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.